Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema Paradigma Pemberdayaan Masyarakat, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Aliani Nadila, NIM 3619037. Perkenalkan, nama saya Sri Indayanti, NIM 3619038. Perkenalkan, nama saya Aulia Ananda Safitri, NIM 3619039. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Mustaqomah, NIM 3619040. Alamat kantor Lazismu KL Wiradesa berada di Jalan Maijen Seswondo Parman 183 Wiradesa Pekalongan dengan Ketua Pengurus Kantor Layanan Haji Slamet Fahrudin. Berikut salah satu pengurus kantor layanan Lazismu KL Wiradesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim, mewakili dari pengurus Lazismu KL Wiradesa. Posisi saya sebagai badan pelaksana di Lazismu KL Wiradesa. Badan pelaksana adalah tugasnya merancang program kerja di Lazismu KL Wiradesa. Terima kasih. Jadi ketika Perserikatan Muhammadiyah berdiri, untuk urusan zakat, infak, sedekah itu ada badan yang namanya Baitul Mal Muhammadiyah dulu. Nah, tahun 2016 itu resmi berganti menjadi nama Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, dan sampai sekarang. Kalau di Wiradesa sendiri itu sudah ada mulai sekitar tahun 70-an itu sudah ada. Dulu namanya ya Baitul Mal Muhammadiyah. Sekarang mengikuti karena pusat sudah berganti nama Lazismu, maka otomatis yang di bawahnya, struktur di bawahnya di wilayah, di daerah, di cabang itu otomatis mengikuti. Jadi kalau tingkat kecamatan itu sebutannya cabang. Nah, kalau kabupaten sebutannya daerah. Kalau provinsi sebutannya wilayah. Tujuan dari pengelolaan dari Lazismu Wiradesa. Ya, yang pertama tentunya karena kita itu Perserikatan Muhammadiyah itu berasaskan Quran dan Sunnah, tentunya untuk menjalankan bagaimana syariat Islam ini bisa benar-benar dilaksanakan. Itu tujuan utama. Al-Quran sendiri kan banyak memerintahkan agar zakat, terus infak, sedekah macam-macam itu kan dilaksanakan oleh kita sebagai orang muslim. Nah, khusus pengelolaan zakat itu kan memang Nabi memerintahkan bahwa zakat itu beliau menyampaikan khud itu artinya ya semacam diambil, dikelola seperti itu. Jadi beda dengan infak. Kalau infak itu boleh orang itu katakanlah nafsi pribadi boleh. Tapi kalau khusus zakat memang ada perintah sendiri untuk ada sebuah lembaga, ada sebuah badan yang mengelola, yang mana tujuannya adalah pentasarufan itu biar bisa merata. Kan kalau kita pernah belajar itu kan zakat itu peruntukannya ada 8 asnaf, fakir miskin, terus ada yang sabilillah, terus orang yang terlilit hutang itu termasuk, terus orang yang dalam perjalanan itu termasuk bagian orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, termasuk juga mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, tujuannya diberikan zakat itu sebagai penguat bagi keyakinan mereka.
biar mereka merasa diperhatikan. Oh ternyata Islam itu ya perhatian. Itu yang pertama, untuk memenuhi syariat Islam, bagaimana agar ini bisa berjalan di masyarakat. Terus yang kedua ya tentunya untuk memberdayakan masyarakat juga. Ya sekaligus sebagai sarana untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Nah kalau kita tahu potensi zakat di Indonesia kira-kira berapa? Tahu macam berapa? Potensi zakat umat muslim seluruh Indonesia kira-kira berapa? Orang kebayang kok? 233, sekian triliun. 1 tahun gue. Itu jumlahnya melebihi APBN negara kita. Lah saat ini yang zakatnya itu dikelola atau orang secara sadar memasukkan ke lembaga zakat itu paling hanya 10 triliun. Kalau dalam bentuk program, terus dalam bentuk programnya itu apa saja lazisme itu bisa disalurkan ke masyarakat? Ada beberapa program yang sudah kita jalankan. Lah khusus untuk kaitan pemberdayaan ekonomi khusus ini, itu kita ada program namanya Mustahik Mandiri. Mustahik Mandiri itu diberikan kepada para pelaku usaha yang kurang mampu, yang mereka kekurangan modal sedangkan kondisi mereka kurang mampu. Nah sifatnya itu semacam pinjaman tapi sangat-sangat lunak. Jumlah pengembalian itu masih tetap, dan kalaupun misalkan yang bersangkutan itu usahanya rugi, bangkrut ataupun mengalami kemacetan dan tidak bisa mengembalikan, maka itu dianggap lunas, tidak terhutang lagi. Itu program salah satu yang khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi itu sifatnya pinjaman, namun sangat-sangat lunak. Kalau misalkan yang bersangkutan sudah benar-benar kondisinya tidak mampu mengembalikan, ya sudah kita anggap lunas, tidak dianggap hutang. Itu sudah berjalan mau 5 tahun ini berarti program. Untuk perkembangan zakat dari tahun ke tahun ini gimana? Ini di laporan ini sudah ada perbandingan. Ya memang tahun 2020 kemarin masa COVID-19 dampak ke sisi ekonomi ya sangat-sangat terasa. Semua pelaku usaha saya kira mengalami stagnan, bahkan ada yang bangkrut juga. Sehingga naik turunnya ekonomi di masyarakat itu juga berpengaruh terhadap nilai zakat, nilai infak dan sedekahnya juga ternyata. Namun alhamdulillah itu kalau kita lihat perbandingannya dari tahun 2020 ke 2019 itu ada, itu nggak terlalu banyak sih, masih cukup, itu nggak terlalu, turunnya nggak terlalu banyak. Nah tahun 2021 ini insya Allah ekonomi sudah mulai baik, pemerintah sudah mulai longgar membuka kegiatan-kegiatan, ya mudah-mudahan tahun ini bisa meningkat lagi.
bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya rasisme ini di Wiradesa? Ya, nah, secara spesifik kepada penerima program tadi Mustahik Mandiri, ya alhamdulillah ada beberapa yang menerima manfaat itu mengalami kemajuan, berkembang usahanya itu ya banyak. Terus yang stagnan masih jalan di tempat ya itu juga ada. Tapi kebanyakan itu berubah menjadi lebih baik apa tidak? Alhamdulillah kebanyakan 80% ya semakin baik. Ya Pak, lalu pentingnya rasisme dalam paradigma pemberdayaan masyarakat itu Bapak bisa dijelaskan sedikit? Lah ini yang perlu menjadi perlu lebih gencar lagi mengedukasi masyarakat itu adalah kaitan dengan kesadaran mereka untuk itu tadi berzakat terus ataupun berinfak kepada lembaga amil. Ya entah itu lasismu, entah itu lasisnu, itu kesadaran di masyarakat masih cukup kurang. Bagi lembaga amil, nah ini bagaimana mengelola uang yang masuk untuk program-program ya pemberdayaan seperti tadi, itu ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, kalau kesadaran masyarakat itu sudah tumbuh baik, otomatis kan zakat, infak, sedekah yang masuk ke lembaga amil itu kan semakin banyak. Maka ketika itu semakin banyak, maka penerima manfaat itu juga otomatis akan semakin bertambah. Kalau misalkan kita itu sedang merancang mobil serbaguna. Mobil serbaguna itu kita dedikasikan ya selain untuk mobilitas kegiatan lasismu, kegiatan pengajian diri, itu juga kita dedikasikan untuk membantu orang miskin, orang-orang mampu ketika mau berobat. Misalkan minta butuh kendaraan ke Rumah Sakit Karya di Semarang. Nah, itu kita mobil serbaguna itu bisa menjadi solusi tanpa dipungut biaya. Terus ketika mungkin jemput keluarganya yang di rumah sakit mau pulang, tidak punya biaya, lah mobil serbaguna itu bisa menjadi solusi. Ya, insya Allah sangat banyak manfaat di masyarakat dalam rangka untuk memberdayakan, yaitu tadi yang kaitan dengan ekonomi, terus untuk menunjang sosial kemasyarakatan juga, ya, insya Allah banyak sekali. Fasilitas apa yang diberikan pemerintah untuk mengoptimalkan rasisme di Wiradesa ini? Kalau secara spesifik fasilitasnya ya bukan dalam bentuk barang, namun kadang pemerintah itu memberi semacam pelatihan. Jadi setahun mungkin 1 atau 2 kali pengurus lasis di tingkat kecamatan itu diundang, terus diberi pelatihan pengelolaan zakat, pengelolaan infak, terus program-program dan Baik, terima kasih Pak atas informasinya, semoga dapat bermanfaat bagi kami. Sebelumnya terima kasih pada Bapak udah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.